kita bertemu dalam kasih Tuhan. Pada hari ini saya percaya kita semua dalam Tuhan maupun saudara kasih di tempat ini yang dan bersama-sama kita di live streaming. Kita mau sama-sama datang hadirat Tuhan. Kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa syukur kita. Kita mau senangkan hati Tuhan. Sungguh bersyukur ya Bapa. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang bawa segenap hati kami, karena kami percaya saat ini kami ada karena anugerah Tuhan, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau senangkan hati-Mu, kami mau siap memuliakan nama kami, untuk sama-sama kami menyenangkan hati-Mu bela dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Sama-sama kita yang siap memuji menaikkan nama Tuhan, kita mau katakan amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian kita mau katakan Tuhan selalu punya cara. Sungguh kami tak pernah ragu Tuhan, karena janji-Mu menghidupkan setiap kami ya Bapa. Kami perkatakan, sungguh kami tenang di dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan kami.
Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami di tempat ini maupun saudara kasih kami yang bersama-sama kami menyaksikan fokus kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan terus hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, berikan sukacita baru buat kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Teruslah Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siap mensyukurkan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Di nama Tuhan, kita angkat pujian kita mau bersuka di hadapan Tuhan, kita mau terima sukacita Tuhan dengan pujian Allah sanggup melakukan perkara.
berubah. Amin. Oleh sebab itu kita mau katakan pujian dengan penuh sukacita. Kita angkat lagi pujian, kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Dengan penuh sukacita Tuhan, kami berkata di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segalanya. Baik, kita sama-sama siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan izinkan semua yang terjadi, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kami.
bahwa Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Dalam segala perkara Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Terima kasih Tuhan karena kami ada di dalam Engkau. Dan saat ini kami mau belajar firman Allah. Tuhan, pada kesempatan ini kami percaya Allah Roh Kudus akan melawat setiap kami, baik kami di tempat ini maupun saudara-saudara kami di luar sana. Kami akan mendapatkan lawatan Roh Kudus-Mu dan juga firman Allah yang menjadi dasar keyakinan kami, sehingga kami boleh memiliki keyakinan yang kuat, yang teguh di dalam Injil. Injil adalah kekuatan yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya. Tuhan, berkati kami pada pagi hari ini untuk belajar firman Allah, dan juga hamba-Mu. Engkau juga dengan urapan yang khusus hamba-Mu boleh berbicara. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Semua kuasa gelapan yang coba menghalangi dan mengganggu hati dan pikiran kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Puji Tuhan, saudara. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar firman Allah dengan tema tujuan kenaikan Yesus ke surga. Saudara, tujuan kenaikan Yesus ke surga itu adalah salah satu poin penting yang harus kita pelajari, ya, kita harus perhatikan, dan ini juga menjadi sebuah dasar keyakinan kita, ya. Ini sebuah keyakinan kita bahwa orang-orang percaya pun akan suatu saat dibawa ke sorga oleh Yesus, ya. Saudara, Yesus ini adalah dasar buat kita, ya. Kita tahu bahwa Yesus telah mati. Saudara, itu tujuannya untuk menyelesaikan seluruh dosa kita, untuk saudara memuaskan keadilan Allah. Jadi saudara, kenapa sampai Yesus dihukum itu? Kenapa sampai Yesus mati di kayu salib? Saudara, itu untuk memuaskan keadilan Allah. Allah itu adil, jadi dosa itu harus dihukum. Tetapi bagaimana supaya kita jangan dihukum? Bagaimana supaya hukuman itu tetap jalan, tapi kita kita tidak dihukum. Nah saudara, itulah makanya Yesus datang ke dalam dunia, membiarkan dirinya mengalami hukuman. Itu bukan hukuman buat dirinya, tapi itu adalah hukuman buat diri kita. Nah itulah yang bisa memuaskan hati Allah. Karena Allah, saudara, dia bukan hanya mengasihi. Memang Allah begitu mengasihi, tapi saudara, ada sifat Allah yang lain, yaitu keadilan. Allah itu adil. Walaupun dia mengasihi kita, tapi dia juga harus menghukum dosa yang sudah kita buat. Kenapa? Karena Allah itu adil. Jadi saudara, keadilan Allah itu sudah dinyatakan, saudara, melalui penghukuman terhadap Yesus. Yesus dihukum itu untuk penghukuman terhadap dosa kita. Artinya bahwa itu sudah berjalan. Jadi Allah itu sendiri tidak saling melawan. Maksudnya sifat-sifat di dalam diri Allah itu tidak saling bertentangan. Jadi kalau kasih Allah, keadilan juga itu juga harus bergerak. Jadi kasih Allah itu saudara banyak. Sifat-sifat Allah itu banyak, tetapi sifat-sifat itu tidak pernah saling bertentangan. Jadi sifat Allah itu sempurna. Dia mengasihi, tapi juga dia adil. Ya, bukan karena dia punya kasih lalu keadilannya dikorbankan, tidak. Saudara, kematiannya itu menegakkan keadilan. Jadi buat kita orang percaya, dosa kita itu sudah dihukum. Dan bukan kita yang dihukum, tapi Yesus yang datang untuk dihukum buat dosa-dosa kita. Makanya orang percaya itu punya dasar bahwa pasti diselamatkan. Amin. Nah, itu poin yang pertama, saudara, kematian Yesus. Terus poin yang kedua yang perlu kita perhatikan, ini hal-hal yang sangat mendasar dalam kekristenan. Ini tidak boleh dilupakan. Ini tidak boleh diabaikan pengajaran mengenai yang kedua adalah kebangkitan Yesus. Saudara, Yesus bangkit. Tujuannya apa, saudara? Itu kebangkitan Yesus
itu menunjukkan bahwa dosa itu benar-benar sudah diselesaikan. Dosa yang ditanggungnya, yaitu dosa seluruh, secara sempurna sudah ditanggung dengan kematiannya di kayu salib. Jadi tidak ada dosa lagi yang tersisa. Semua dosa itu sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Nah, kebangkitan itu menandakan bahwa dosa itu benar-benar sudah selesai. Yang kedua, kebangkitan itu menandakan bahwa dosa itu sudah dikalahkan. Saudara, dosa ya itu membuat orang tetap. Tapi kalau Yesus bangkit, artinya dosa tidak bisa menahan dia. Ya, yang membuat mati adalah dosa. Nah, saudara, oleh kebangkitan Yesus, dosa itu dikalahkan. Jadi dengan kebangkitan itu membuktikan bahwa semua dosa itu benar-benar sudah ditangguhkan. Jadi tidak ada dosa yang nggak bisa ditangguhkan. Dosa apa? Dosa pembunuhan sudah ditanggung oleh Yesus, sudah dikalahkan oleh Yesus. Dosa apa? Dosa perzinahan itu juga sudah dikalahkan oleh Yesus. Semua dosa apapun itu semuanya sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan itu saudara dibuktikan oleh kebangkitan. Jadi membuktikan bahwa dosa sudah dikalahkan. Makanya orang percaya pun kita mendapat bagian, ya, kita mendapat bagian dalam kebangkitan Yesus. Artinya orang percaya pada Yesus itu juga sudah menang atas dosa. Jadi tidak ada dosa yang bisa menahan kita untuk ke surga. Halo, amin. Amin. Ya, jadi saudara, kebangkitan Yesus itu poin yang sangat penting. Jangan melupakan ajaran ini. Setiap pengajaran, setiap penginjilan, saudara, poin kebangkitan ini, tujuan kebangkitan Yesus ini harus terus disampaikan. Karena ini poin yang sangat penting. Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ya, sia-sialah pemberitaan Injil. Dan kamu pun masih mati di dalam dosa kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi kita bersyukur Yesus itu adalah fakta sejarah. Jadi Yesus itu saudara bangkit, itu sebuah fakta. Itu bukan dongeng, itu bukan fiktif, tapi itu adalah fakta sejarah. Amin saudara. Ya. Oke, yang ketiga saudara, kenaikan Yesus ke sorga. Nah ini penting kita perhatikan. Karena kenaikan Yesus ke sorga ini juga menjadi dasar buat kita. Bahwa kita juga sebagai orang percaya pada Yesus, kita ikut bagian kenaikan Yesus ke sorga ini. Dengan Yesus naik ke sorga, itu artinya kita juga orang percaya pada suatu waktu nanti kalau Yesus datang kembali yang kedua kali, Ia akan membawa kita juga naik ke sorga bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi saudara, saya mau jelaskan bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu bukan dongeng. Ya, itu bukan dongeng. Yesus ke sorga itu adalah fakta sejarah. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi ada orang-orang berpikir bahwa Yesus itu sebenarnya itu tidak benar. Itu hanya sebuah cerita sandiwara-sandiwara, legenda-legenda, cerita masa dulu. Saudara, ini fakta sejarah, ya. Nah, saudara, ada juga orang berkata bahwa kenaikan Yesus ke surga itu hanya menandakan kualitas, bukan berarti bahwa Yesus naik ke surga benar-benar. Ya, sama seperti misalnya orang naik kelas dari kelas 1 naik kelas 2. Jadi sebenarnya hanya karena kualitas saja. Ya, artinya dia sudah mengalami tingkatan yang lebih baik. Nah itu orang berpikir seperti itu. Nah macam-macam cara pandang orang tentang kenaikan Yesus. Tapi saudara, kita nggak percaya itu. Kenapa? Karena Alkitab mencatat. Alkitab mencatat baik perjanjian lama, saudara, perjanjian lama sebelum Yesus naik ke sorga itu sudah dinubuatkan lebih dulu berapa ribu tahun yang lalu. Itu sudah dinubuatkan. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, semua itu sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama. Terus saudara,
di dalam kitab Perjanjian Baru itu ditulis tentang penggenapan daripada nubuatan-nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Jadi itu bukan dongeng, saudara. Kitab Perjanjian Lama itu sifatnya nubuatan, kitab sifatnya penggenapan. Jadi menggenapi apa janji-janji di dalam Perjanjian Lama. Jadi itu sebuah kitab yang saling menyatu. Saudara, itu satu memberikan janji, satu memberikan penggenapan terhadap janji-janji itu. Jadi ini bukan sebuah rekayasa manusia. Ini jelas karena ini adalah rencana Allah yang terbesar, supaya setiap orang yang percaya, supaya setiap orang bisa diselamatkan. Jadi saudara, rencana kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus sampai ke sorga itu bukan rencana dadakan, bukan rencana kebetulan. Tiba-tiba Allah berubah pikiran. Saya mau membuat aturan begini, rencana begini. Enggak, saudara, ini semua yang kita pelajari ini, itu semua sudah ditetapkan sebelum semuanya terjadi. Ya, sebelum Yesus naik ke sorga, itu sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan di dalam rencana Allah sebelum kekekalan. Jadi ini sebuah hal yang sangat kuat, saudara. Ya, jadi kita sedang belajar bukan mempelajari sebuah dongeng. Ada teolog liberal hari ini, mereka menganggap bahwa kita itu hanya berisi firman Allah. Ada sebagian firman Allah, ada sebagian tidak firman Allah. Nah, ini teolog sekuler, liberal. Nah, saudara, kita nggak percaya itu, saudara. Ya. Nah, saudara, apakah tujuan Yesus naik ke surga? Nah, saudara, tujuan Yesus naik ke surga yang pertama, saudara, untuk menyediakan tempat bagi kita. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara, kita baca dalam Yohanes 14 ayat 2. Tolong nanti Pak Heri untuk membacanya. Yohanes 14 ayat 2, firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga, yang pertama, saudara, untuk kita di sorga. Ya, saudara, dikatakan, saya ulang baca, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku ini artinya Allah. Di rumah, ya, banyak tempat tinggal. Saudara, ada banyak luas tempat di sorga. Ya, saudara, sehingga nanti di sorga itu kita nggak perlu rebut-rebutan kaplingan. Ya, kita nggak perlu rebutan tanah. Allah sudah menyediakan tempat buat kita. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Ya, aku pergi ke situ. Untuk apa Yesus pergi? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Tuhan pergi ke sorga. Dia naik ke sorga. Yesus naik ke sorga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, ada tempat yang paling terbaik yang Allah sediakan bagi kita. Melihat rencana-rencana Allah, saudara, rencana Allah itu selalu yang terbaik. Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu Allah melihat semuanya itu baik. Jadi saudara, Allah menciptakan sesuatu yang baik, yang sempurna. Ya. Nah, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka saudara, Allah Dia sudah menyiapkan, Dia sudah menetapkan bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi kita, tempat yang terbaik. Ya, Dia menyediakan tempat yang terbaik. Makanya saudara, di bumi ini, karena bumi ini sudah jatuh dalam dosa oleh dosa, bumi ini pun ikut rusak. Ya, sehingga kalau kita melihat bumi ini walaupun indah, walaupun bumi ini begitu megah, tetapi saudara, ya, bumi walaupun begitu megah seperti kita lihat hari ini, tapi bumi ini tetap tidak layak di pandangan Tuhan. Maksudnya,
Allah. Saudara, Allah yang sempurna pasti dia menghendaki sesuatu yang sempurna. Allah yang sempurna pasti. Jadi saudara, bumi ini tidak layak untuk kita tempatin. Makanya bumi ini hanya sifatnya sementara. Halo, amin? Nah, karena bumi ini sifatnya sementara, maka kita jangan mencari dunia ini. Jangan fokus di dunia. Dunia ini hanya sementara. Kita nggak boleh fokus hanya untuk mencari dunia ini. Saudara, karena dunia ini akan lenyap dengan segala keindahannya. Ya, saudara, Tuhan punya rencana, ada bumi baru, ada langit baru, ada sorga yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, untuk itulah Yesus naik ke sorga. Untuk tempat bagi setiap kita yang percaya. Jadi saudara, kepercayaan saudara itu tidak pernah sia-sia. Ya, walaupun saudara dalam ikutan ada penderitaan, ada salib yang harus kita pikul, tapi saudara, upah kita di sorga sangat besar. Masuk sorga itu, saudara, itu merupakan hadiah, pemberian Allah cuma-cuma. Tapi untuk memiliki upah di sorga, kita harus bekerja. Kalau kita bekerja, berarti kita dapat hak. Kalau kita dapat sesuatu yang gratis, itu berarti hadiah. Jadi di sorga itu saudara, masuk sorga itu gratis, pemberian Allah semata-mata. Tapi supaya saudara dan saya punya kedudukan di sorga, punya upah sorgawi, kita harus bekerja, melayani Tuhan. Saudara jangan sampai tidak melayani, karena kalau Anda tidak melayani, Anda tidak punya kedudukan yang baik di sorga. Jadi saudara, kita melihat bahwa Allah itu menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Ya, jadi saudara, makanya kalaupun kita tidak punya rumah mewah, kita nggak punya hal yang begitu indah di dunia ini, misalnya seperti rumah, seperti segala macam keindahan dunia ini, itu jangan sedih hati, jangan kecewa, karena saudara, sesungguhnya dunia ini hanya sementara. Orang yang tidak tahu ini pasti akan dia kejar harta dunia ini. Ya. Tapi kalau anak Tuhan itu bukan mencari harta dunia. Harta dunia dicari untuk disimpan di sorga. Makanya Firman Tuhan berkata, kumpulkanlah harta di sorga. Anak Tuhan, ya, kita punya tujuan ke sorga. Jadi saudara, mari kita menabung sorga, karena kita akan ke sana. Kerja keras hari ini untuk apa? Berbuat baik hari ini untuk apa? Supaya kita punya kedudukan yang tinggi di sorga. Sorga itu dia punya tingkatan upah, dia punya tingkatan kedudukan, ya. Dan Tuhan nggak mungkin dia akan memberikan upah upah masing-masing menurut apa yang kita lakukan di dalam dia. Kalau kita, maka saudara, bisa-bisa kita nggak dapat upah di sorga. Ya. Jadi saudara, untuk apa Yesus naik ke sorga? Itu untuk menyediakan tempat buat kita. Di bumi ini tempatnya tidak aman. Ya, di bumi ini ada banyak virus, termasuk virus corona. Orang hari ini, waduh, pada semua pakai masker. Jaga. Kenapa? Karena di bumi ini banyak virus. Kenapa banyak virus? Karena ada dosa. Ya, makanya bumi ini menuju apa? Menuju kehancuran. Bumi ini akan menuju kehancuran, saudara. Ya. Nah, saudara, Allah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Inilah sebuah pengharapan kita, dan pengharapan ini bukan pengharapan yang mudah-mudahan. Ini adalah pengharapan yang pasti. Ini pengharapan yang pasti. Yang dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Allah menyediakan tempat buat kita, saudara. Ya. Jadi kalau kita dari bumi ini hanya sementara saja. Mari kita giat bekerja supaya kita bisa dapat upah. Ya. Oke saudara, yang kedua, apa tujuan yang kedua Yesus naik ke sorga? Ya. Nah saudara, Yesus naik ke sorga itu, perhatikan baik-baik tujuan yang kedua. Ya, saudara, yang kedua tujuannya, Yesus duduk di tahta, menyatakan bahwa karya penebusannya adalah genap dan final. Ya.
Saudara, tujuan Yesus ke sorga, ya, duduk di tahta di sorga, bahwa karya penebusannya adalah dan final. Ya. Artinya saudara, karya penebusan Yesus itu sudah sempurna. Ya. Karya penebusan Yesus itu sudah final, sudah selesai. Ya. Sudah genap. Dia datang untuk apa saudara? Untuk dihukum. Ya. Dan kematiannya di kayu salib itu mengatakan sudah selesai. Artinya sudah dia genapi semua hukuman terhadap dosa yang ditimpakan kepada manusia. Ya. Dosa yang ditimpakan seharusnya pada kita, itu ditimpakan pada dia. Dan apa yang dilakukannya itu sudah final. Itu sudah genap. Jadi kalau Yesus sampai bisa duduk di sorga, itu artinya benar-benar saudara, karya penebusan itu sudah sempurna. Halo, amin. Bagi kita umat Tuhan, anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, saudara, ini membuat kita tidak ragu-ragu tentang keselamatan kita, bahwa keselamatan kita itu benar-benar sempurna. Orang-orang yang tidak percaya bahwa dia pasti selamat. Ya, ada orang-orang yang tidak percaya keselamatan yang pasti dalam Yesus. Saudara, kenaikan Yesus itu menunjukkan kesempurnaan karya Tuhan Yesus. Bahwa penebusan yang dikerjakan oleh Yesus itu benar-benar sudah sempurna. Tidak ada lagi masalah bagi setiap orang percaya untuk masuk surga. Tidak ada lagi penghalang bagi orang percaya untuk masuk surga. Ya. Ada orang-orang yang percaya bahwa sebagai imam Yesus terus mengorbankan dirinya kepada Bapa. Kepercayaan ini mereka pertahankan dengan dalil tidak boleh mencampur kedua metafora raja dan imam. Saudara, padahal justru inilah yang terjadi dalam Ibrani 10 ayat 11 sampai 15. Saudara, ini menunjukkan bahwa final dan tentunya. Saudara, kita bisa baca dalam Alkitab. Nanti tolong Pak Heri untuk baca Ibrani 10 11 sampai 14. Ibrani 10 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan bersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuannya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya. Saudara, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, para imam, mereka menjadi perantara-perantara bagi umat Allah pada untuk penebusan dosa umat Allah. Nah, saudara, dikatakan tadi yang kita baca barusan, bahwa para imam itu melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang dikatakan untuk mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Saudara, perhatikan, di dalam perjanjian lama, saudara, setiap hari korban dibawa oleh para imam untuk penghapusan dosa, untuk korban penghapus dosa buat umat Allah pada waktu itu. Nah, saudara, pelayanan mempersembahkan korban itu tidak sempurna. Makanya dilakukan secara berulang-ulang. Ya, dan ini pun tidak bisa itu hanya bayangan. Jadi saudara, perjanjian lama itu memberikan bayangan, gambaran. Sebenarnya mana ada dosa binatang bisa menghapus dosa, tidak ada. Tapi kenapa perjanjian lama mengangkat korban binatang itu untuk menghapus dosa? Itu hanya sebuah gambaran. Nggak mungkin darah binatang bisa menghapus dosa orang. Nah, itu artinya bayangan akan ada sebuah korban yang sempurna
yang akan dipersembahkan, yang benar-benar bisa menghapus dosa, itu adalah sendiri. Makanya dikatakan, saudara, perhatikan, ya saya ulang baca, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja. Jadi hanya satu kali korban. Satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi saudara, dengan satu korban saja, sekali saja dia korban, itu sudah sempurna. Sehingga dia tidak berulang-ulang seperti imam perjanjian lama, berulang-ulang setiap hari mempersembahkan korban. Ya. Nah saudara, korban yang sempurna, korban diri Yesus. Jadi korban yang sempurna itu, yang menghapus semua dosa, yang benar-benar bisa menghapus dosa, bukanlah korban binatang, tapi itu adalah korban darah Yesus sendiri. Ya, kematian Yesus sendiri. Nah saudara, dikatakan tetapi persembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi saudara, setelah dosa itu diselesaikannya, lewat kematiannya, lalu saudara dia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya dosa itu sudah diselesaikan, lalu dia duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti ada Allah sebelah kiri. Saudara, ini tidak berbicara seperti itu. Ini bukan masalah sebelah mana, tapi ini berbicara mengenai dia yang memiliki kekuasaan di sorga. Dia tinggal di sorga. Dia punya kedudukan yang tertinggi. Saudara, kedudukan di sebelah kanan. Ya. Jadi itu bahasa yang menunjukkan bahwa dia itu berada di tahta di dalam kerajaan sorga. Itu kalau dia sudah sampai ke sorga, sebagai manusia ya saudara ya, sebagai manusia dia ada di sorga, itu berarti masalah manusia, semua dosa manusia itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus secara sempurna. Jadi saudara, penebusannya itu sudah genap dan sudah final. Halo, amin? Jadi siapapun tidak boleh ada keraguan. Saudara, kita percaya ini karena anugerah. Ya, kita diselamatkan ini karena anugerah. Allah yang berbuat, kita hanya terima pemberian hadiah yang sudah dikerjakan Yesus. Makanya, saudara, dalam konsep Kristen, keselamatan itu hanya oleh anugerah. Tidak ditambah perbuatan. Memang saudara, orang Kristen harus berbuat baik. Setelah kita selamat, kita harus berbuat baik. Ya. Tuhan selamatkan kita dari dosa. Itu artinya dia menyelamatkan kita melalui kuasa anugerahnya. Supaya apa? Supaya kita berbuat baik. Ya. Berbuat baik itu adalah tujuan orang Kristen setelah diselamatkan. Setelah saudara selamat, kebaikan itu harus kita kejar. Ya. Dan baikmu diketahui semua orang, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Berbuat baik itu merupakan tujuan setelah kita selamat. Ya. Jadi keselamatan itu menghasilkan buah pertobatan. Keselamatan itu menghasilkan buah perbuatan-perbuatan. Tapi perbuatan itu tetap tidak bisa menjadi dasar keselamatan. Perbuatan itu hanya menjadi buah dari keselamatan orang percaya. Ya, jangan jadikan buah menjadi dasar, menjadi syarat keselamatan. Syarat keselamatan itu anugerah. Buah itu adalah buah dari anugerah keselamatan. Buah perbuatan baik. Jadi kalau kita berbuat baik ini juga karena anugerah Allah menopang kita sehingga kita bisa baik. Ya. Bukan hanya melepaskan kita dari dosa, tapi dia juga membangun karakter baru kita. Ya, dia membangun karakter Kristus dalam diri kita. Dan ini juga adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita. Ya, Allah setelah menyelamatkan kita dan naik ke sorga, saudara, dia tidak tinggalkan kita begitu saja. Dia akan terus menyertai kita untuk membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Halo, amin? Jadi saudara, yang ketiga ini, ya, yang ketiga atau yang kedua? Yang kedua tadi apa? Hah? Ya, Yesus duduk di tahta. Itu menunjukkan apa? Bahwa karya Kristus itu sudah genap dan final.
Ya, karya penebusan itu sudah genap dan final. Ya, yang ketiga, ya, yang ketiga apa tujuannya? Yesus naik ke sorga. Ya, saudara, yang ketiga, Yesus menjadi apa? Pengantara untuk umatnya. Ya, ya saudara, dia menjadi perantara kita. Ya, dia menjadi perantara kita, ya, antara manusia dengan Allah. Dia menjadi perantara kita. Dia menyatukan kita dengan Allah. Ya. Kita yang dulu seteru Allah, kita bermusuhan dengan Allah karena kita berdosa. Sekarang Yesus itu menjadi perantara kita. Ya. Dia mengantarai kita. Dia mempersatukan kita dengan Allah dan dia membawa ke surga. Jadi saudara, di situ dia menjadi pengantara. Ya. Nah, saudara, dikatakan di sini Yesus menjadi pengantara untuk umatnya. Kendati dimanapun dalam PB tidak dikatakan bahwa dia mengorbankan dirinya di surga. Ya. Kata Yunani entuchano atau mengantara berarti mengurus kepentingan orang-orang lain. Jadi saudara perhatikan bahwa dia menjadi perantara kita itu, ya saudara, dia menjadi mengurus seluruh kebutuhan kita, kepentingan kita di dalam setiap hari. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu terjaga supaya kita bisa sampai nanti ke sorga. Itu Tuhan Yesus menjadi pembela buat kita. Dia menjadi pembela bagi kita hari ini. Jadi dengan dia duduk di sorga saat ini, dengan dia naik di sorga hari ini, dia menjadi pembela buat kita. Dia menjadi pendoa syafaat buat kita. Dia menjadi pengantara kita. Jadi saudara, kita nggak ditinggalkan sendirian di bumi ini. Masalah-masalah kita pun di bumi ini bukan berarti dibiarkan, tidak. Saudara, di sorga dia membela kita. Jadi bukan hanya di kayu salib dia bela kita. Sekarang dia duduk di sorga, dia masih bela kita. Luar biasa. Jadi bukan hanya dia menyelesaikan di atas kayu salib dosa kita, tapi setelah dia naik ke sorga, dia duduk untuk memerintah di sorga, untuk mengurus keperluan-keperluan kita. Ya, halo, amin. Sehingga kita di dunia ini tidak ditinggalkan sendirian. Setan-setan tidak bisa berkuasa mengalahkan kita di dunia ini. Setan-setan tidak bisa secara membabi buta yang merusak kita, nggak bisa. Karena ada Tuhan yang menjaga kita. Ada Tuhan yang melindungi kita. Jadi dengan dia duduk di sorga, itu dia berarti duduk di pusat pemerintahan tertinggi. Di sana dia menolong kita. Di sana dia mengirimkan pertolongan-pertolongan buat kita. Di sana dia mengirimkan berkat-berkat buat kita. Makanya di dunia ini kita masih bisa bertahan. Amin saudara. Kita masih bisa kuat. Walaupun hari ini ada banyak masalah, tapi kita masih bisa mengatasi. Kenapa? Karena kita punya pembela di sorga. Kita punya pengantara di sorga. Matanya selalu terbuka buat kita. Kita anak-anak yang dikasihi. Kita anak-anak kepunyaannya. Kita adalah miliknya sendiri. Bagaimana dia membebaskan, meninggalkan kita sendirian? Tidak. Saudara, apapun masalahmu, apapun kebutuhanmu, pekerjaanmu untuk di kemudian hari, itu Tuhan yang sediakan. Tuhan yang cukupkan. Tuhan yang campur tangan. Jadi saudara, di sorga itu dia ada sebagai pemimpin tertinggi, sebagai yang punya kuasa yang paling besar di dunia dan di sorga. Dia yang punya kuasa. Dan saudara, sebagai orang yang berkedudukan tinggi di sorga, sebagai pimpinan tertinggi di sorga, dia membela kita di bumi ini. Di sana dia menjadi pembela. Di sana dia menjadi penolong kita. Oke, kita baca dulu sebentar dalam Roma 8 ayat 34. Tolong Pak Erick baca. Roma 8 ayat 34 firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, saudara, dikatakan ia naik ke sorga, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, pembela kita bukan presiden biasa, saudara. Sekarang ini pembela kita ada di sorga, di tempat yang tertinggi. Ya, bukan di bumi ini, saudara. Dia ada di sorga. Dia bertahta di sorga.
di tempat tertinggi, dia ada di sana. Dan di sana saudara dia menjadi pembela buat kita. Makanya apa yang kita takut di dunia ini, apa yang kita khawatirkan. Ya, kalau ada orang sampai takut, misalnya takut nggak punya jodoh, ya, makanya dia mau cari jodoh cepat-cepat walaupun siapa saja dia embat. Nah itu orang yang nggak tahu bahwa Yesus itu pembela. Pembela, dia membela kita, dia kebutuhan kita. Makanya kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh gegabah. Halo, amin, amin. Kita percaya Allah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita, karena dia pembela. Dia di tempat tertinggi membela kita. Oke, lanjut lagi dalam Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25, firman Tuhan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Iya, saudara, ia hidup senantiasa, ya, untuk menjadi pengantara bagi kita. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi saudara, karena dia pengantara, maka karena dia duduk di sorga, dia menjadi pengantara. Maka saudara dikatakan, ia sanggup menyelamatkan secara sempurna setiap orang yang datang kepadanya, setiap orang yang percaya padanya. Makanya saudara, di sini kita bisa melihat ada kepastian keselamatan. Halo, amin. Ya, Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata bahwa ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna, ya, semua orang yang datang kepadanya. Dengan sempurna, sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Ini perhatikan kata-kata ini saudara. Saudara dan saya sudah diselamatkan dengan sempurna. Tidak ada yang cacat sedikit pun dalam penyelamatan kita. Tidak ada kecacatan. Tidak ada celah yang masuk dalam hidup kita. Saudara, dia menyelamatkan kita dengan sempurna. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Makanya kalau ada orang Kristen masih ragu-ragu, ini dia nggak tahu firman ini, dia nggak tahu ayat ini. Secara sempurna, saudara, dia sanggup menyelamatkan kita. Apa yang diragukan tentang keselamatan kita? Masih saudara bilang, oh mungkin nggak bisa diterima Tuhan saya untuk masuk surga. Bagaimana nggak diterima saudara? Secara sempurna dia sanggup menyelamatkan. Ya, jadi keselamatan kita itu bukan bergantung di kita, bukan bergantung pada diri kita sebagai manusia, tapi keselamatan itu bergantung pada Allah yang sempurna mengerjakan keselamatan itu. Makanya kalau misalnya orang sampai bilang mudah-mudahan ke surga, nah itu orang nggak beriman saudara. Orang yang tidak tahu karya Allah yang sempurna menyelamatkan orang percaya. Jadi kalau sampai misalnya ragu-ragu, itu bahaya. Orang yang ragu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin saudara. Amin. Jadi saudara yakin karena Allah secara sempurna, ya, Allah secara sempurna sanggup menyelamatkan setiap orang yang datang kepada dia, kepada Allah. Ya, oke saudara, itu yang ketiga. Tujuan yang ini terakhir ya. Tujuan yang keempat saudara, kita perhatikan. Tentu saudara ada banyak tujuan yang kita bisa lihat melalui berkat kenaikan Yesus ke surga. Tetapi pada pagi hari ini kita hanya melihat beberapa tujuan, dan di sini kita hanya belajar 4 tujuan, ya. Nah, saudara, tujuan yang terakhir yang kita pelajari di sini, saudara, tujuan yang terakhir yaitu saudara untuk saudara menaklukkan, ini tujuan yang terakhir, untuk menaklukkan semua musuh-musuhnya, ya, dan untuk saudara datang untuk membangun kerajaan yang baru. Dia datang kali kedua untuk membangun kerajaan yang baru. Jadi saudara, tujuan dia datang, saudara, untuk menghancurkan musuh-musuh secara tuntas. Sekarang kan belum, masih dikasih kesempatan. Nah saudara, kenaikan ke surga itu dia sedang menunggu untuk menghancurkan musuh-musuh, yaitu membinasakan iblis, lalu dia memulai sebuah kerajaan baru. Jadi kita nanti masuk dalam kerajaan baru. Di sana tidak ada lagi iblis, di sana tidak ada lagi penyakit. Ya, tidak ada virus corona. Amin. Di sana tidak ada.
Tuhan sedang melakukan itu. Dia sedang mempersiapkan ini, saudara. Mau mengikat iblis, mau menyelesaikan musuh-musuh, diikat semua dan dibuang ke dalam neraka bersama semua dengan antek-anteknya. Nah, jangan jadi pengikut setan, saudara. Ya, kalau saudara jadi pengikut setan, saudara nanti diikat masuk ke neraka jahanam. Iya, setan tempatnya di sana, saudara, dan pengikut-pengikutnya. Ya, nah saudara Tuhan, kita puji Tuhan karena Allah menyediakan tempat bagi kita. Dia mau menghancurkan iblis. Jadi untuk memasuki dunia baru, langit baru, bumi baru, iblis itu diikat dulu, dibuang dulu ke neraka. Ya. Lalu saudara, Tuhan memulai sebuah kerajaan yang baru. Dia memulai kerajaan yang baru buat kita nanti. Jadi dia akan datang lagi untuk, dan di sana dia akan menjadi raja di atas segala raja. Halo, amin. Dia menjadi presiden di atas presiden. Nanti saudara akan dikasih tempat-tempat memerintah. Saudara dan saya akan dikasih kedudukan-kedudukan untuk memerintah kota. Kalau saudara bekerja hari ini dengan sungguh-sungguh, nanti Anda akan memerintah di sana. Sorga itu penuh aktivitas. Jangan berpikir di sorga itu nanti kita ngantuk-ngantuk, tidur-tidur, makan-makan saja di sana, berleha-leha, nyanyi-nyanyi. Ya, di surga nanti pakai baju putih. Hanya tahu baju putih di sana. Saudara, di surga itu banyak warna-warni, bukannya baju putih. Amin. Ada warna ungu, saudara. Ya, warna ungu. Oh, itu warna ungu itu warna luar biasa kalau di surga itu. Nah, kalau lihat misalnya orang-orang pakai ungu itu kan mantap-mantap kan kalau kita lihat. Nah, saudara, di surga itu penuh warna, bukannya warna putih. Ya. Apa lagunya itu? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Nah, itu cara pandang anak sekolah minggu. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Ya nggak mungkin lah nanti kita di surga terus ada mahkota, dikasih mahkota emas lah, berat lah. Memang di surga itu ada mahkota-mahkota plastik. Nah, saudara, bukan itu maksudnya, bukan ada seperti seorang raja lalu dia pakai mahkota, bukan, saudara. Di sana ada kedudukan. Makanya kalau engkau kerja keras hari ini, itu diperhitungkan. Kita bekerja melakukan yang baik sebagai orang percaya, itu akan diperhitungkan di dalam sorga. Makanya jangan banyak main-main. Belajar berjuang menyelamatkan orang di sekitar kita. Mari kita selamatkan orang. Mari kita habiskan uang kita untuk pelayanan, bukan untuk berleha-leha, bukan untuk foya-foya, bukan untuk bangun itu bangun ini. Tapi saudara, kita berkorban hari ini untuk kita mendapatkan upah atau kedudukan di dalam surga. Orang yang bekerja pasti dapat upah. Penganggur tidak mau kerja, tidak dapat upah. Halo, amin. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini untuk Tuhan, itu semua akan diperhitungkan di dalam surga, saudara. Ya. Makanya saudara, kalau mau bantu sungguh-sungguh. Mau bantu orang dengan sungguh-sungguh, jangan untuk cari nama. Amin. Kalau kita cari nama, kita udah kehilangan upah. Ya. Lakukan sesuatu. Ada orang ya saudara, kalau disuruh baru mau. Kalau ada pemimpin, baru dia kerja. Kalau udah nggak ada pemimpin, langsung lari ke kasur. Itu ngambil benar. Ya. Ada orang itu kalau datang pendetanya, langsung dia lari ke kasur lalu dia berdoa. Terus pendetanya udah pergi, berhenti juga doanya. Nah, itu apa? Cari nama. Orang kayak gitu nggak dapat upah, karena sudah cari nama, sudah dia dapat upah di bumi. Ya, kalau bantu orang jangan pernah bersungguh-sungguh. Kalau memberi sama orang, udah beri saja, tak usah cari nama di situ. Amin. Halo, amin. Ya, kalau sudah memberi tenaga, berikan dengan sekuat tenaga. Jangan tanggung-tanggung, karena akan diperhitungkan semua di dalam surga. Ya, mungkin dunia tidak memperhitungkan upah kita, tapi surga melihat, saudara. Ya, saya dari dulu, saudara, saya melihat apa yang saya kerjakan itu pembalasan dari surga. Makanya kita harus sungguh-sungguh kalau kita bekerja, karena surga itu nggak mungkin dia salah memberikan upah. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, karena Allah
mau menaklukkan musuh-musuh, ya. Jadi saudara, tujuan Yesus naik ke surga, dia mengalahkan musuh yaitu iblis. Dan saudara sekalian, di situ dia mau membangun kerajaan yang baru. Di sana kita akan memerintah bersama-sama. Oke, kita akan baca dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. Korintus 15 ayat 24 sampai 26, firman Tuhan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya. Saudara, kenaikan ke surga itu menandakan bahwa dia juga akan datang lagi, saudara. Kalau dia datang lagi kali kedua, perhatikan, itu berarti itulah pekerjaan terakhir, dia membinasakan musuh-musuh yaitu maut, setan. Di situ dia menghancurkan semua kerajaan, semua kuasa-kuasa dunia itu dirubuhkan, setan-setan diikat. Lalu saudara, dia membangun, dia memulai kerajaan yang baru. Ya, itu yang disebut di dalam Yohanes 14 ayat 6, ya, rumah Bapa. Saudara, Allah menyediakan kita rumah. Ya, rumah yang dimaksud bukan hanya rumah 3x6 atau 6x6, tipe 36, tipe 42, tipe berapa lagi, saudara? Bukan. Itu sebuah kerajaan yang cukup besar, cukup luas, dan cukup indah sempurna. Nah, Tuhan mau membawa kita ke sana. Di sana nanti sudah tidak ada lagi penyakitan. Saudara yang sakit-sakitan sekarang, nanti tidak ada lagi sakit-sakitan. Amin. Amin. Yang darah tinggi, yang kolesterol, itu hanya di bumi ini saja. Tidak ada lagi nanti yang kolesterol di sana. Minum susu sepuas-puasnya, tidak akan bakalan kolesterol. Ya, makan daging sebanyak-banyaknya, tidak akan darah tinggi. Halo, amin. Ya, makanya bayangkan kalau orang nggak mau ngejar ini, aduh, sayang banget. Saudara, menyediakan kerajaan baru bagi kita. Ya, kerajaan yang tidak bercampur dengan duniawi. Kerajaan yang benar-benar kerajaan yang sangat mulia. Nah, ini yang Tuhan sediakan buat kita. Ini yang Tuhan berikan buat kita. Ya, jadi saudara, ada beberapa tujuan kedatangan kenaikan Yesus ke sorga. Itu tadi poin-poin yang penting. Ada banyak tujuan kenaikan Yesus ke sorga kalau kita pelajari. Tapi saudara, pada kesempatan ini kita hanya ada 4 yang kita bisa bahas tujuan kenaikan Yesus ke sorga. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman Allah. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami tidak melupakan firman-Mu. Kami akan mempelajari firman-Mu, menjadi kenikmatan, kegemaran dan kesukaan hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati semua yang mendengarkan firman ini. Kiranya firman ini akan terus diberitakan, dihidupkan, disebarkan kemanapun. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih pada hamba yang telah menyampaikan dan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang masih bersama-sama dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, kita sama-sama mau responi kepada firman Tuhan. Kita mau katakan, bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita percaya bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Berpegang pada janji-Mu, kami percaya pada waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku.
baik bersama di tempat ini maupun bersama dengan teman-teman yang sama-sama ikut dalam ibadah ini lewat live streaming. Bapa, Engkau memberkati kami semua. Biarlah ibadah ini mempermuliakan nama Allah, menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami ini anak-anak-Mu, Engkau lawat terus, Engkau segarkan terus, Engkau berikan kami pemahaman-pemahaman yang kuat, yang murni, yang benar dan yang tidak menyesatkan. Jauhkan penyesatan dari kami, Bapa. Tuhan, kami agar bangsa ini Engkau pelihara. Kami berdoa buat pemimpin Bapak Jokowi dan wakil serta para menteri, para pejabat-pejabat tinggi negara, pejabat tinggi di daerah tingkat 1, tingkat 2. Kami berdoa supaya di sana Tuhan bekerja, memimpin, menuntun, memberikan hikmat kepada para pemimpin untuk melakukan yang terbaik dan mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang tepat. Tuhan, biarlah bangsa ini boleh melihat terang keselamatan. Biarlah suara keselamatan, kebenaran, berita ini boleh disampaikan ke bangsa ini. Tuhan, tidak ada tempat-tempat yang sulit untuk diberitakan. Tidak ada tempat-tempat yang terlalu kuat. Kami percaya dengan pertolongan Allah, kami boleh masuk untuk memberitakan ini di sana. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hidup kami saat ini, semua yang mendukung kami, semua yang bersama kami, keluarga, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Biar kami terus melayani Tuhan sepanjang masa. Biar kami terus melayani Tuhan tak pernah terputus. Terima kasih Tuhan, kesempatan ibadah kami pada hari ini. Terpujilah Engkau. Kami akan pulang dan berkat-Mu terus menyertai kami selanjutnya. Mari saudara angkat tangan. Kasih Allah Bapa, anugerah daripada Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Yang percaya katakan amin.